dobrak gedung rektorat. Nah gitu. Nah, kita kuliah di depan gedung rektorat. Khususnya tentang MBG. Sampai sekarang itu kami belum merasakan yang namanya dengan budaya-budaya korupsi mereka, kasus-kasus korupsi mereka, tanpa merefleksi diri di tingkat bawah. Selamat datang, Pres Munawir, di podcast Jambo Kreatif bersama kami tim-tim kreatif dari Jambo Kreatif dan bersama Begadi Cendikia dan para sponsor lainnya. Gimana kabarnya, Pres? Sehat? Alhamdulillah, terutama sekali. Terima kasih Bang, dan juga dari Jambo Kreatif telah mengundang di podcast yang sangat luar biasa ini. Jadi ini kesempatan pertama dan perasaan yang memang menggebu-gebu, semangat dan juga nervous sedikit ya. Nervous sedikit ya. Jadi pertama kali lah di podcast ini Bang. Jadi memang kalau saya lihat Lok Sumawe ini kan memang banyak sekali yang bisa kita bahas, ya kan? Iya. Tapi nanti saya akan tanya terkait dengan Lok Sumawe kampus kan, terkait dengan pergerakan mahasiswa, ya kan, sesuai dengan tema yang akan kita angkat lah kan, Pak Pres. Tapi Pak Pres, ketika melihat Lok Sumawe hari ini, pandangan Pres gimana? Lok Sumawe, di saat terdengar nama kota Lok Sumawe, sebetulnya itu adalah kota dengan sejarah yang beribu-ribu sejarah yang terbaik di situ. Yang mana dulu itu adalah disebut dengan kota petrodolar. Salah satu kota yang dilirik oleh investor-investor luar. Itu pada zaman dahulu. Akan tapi pada saat sekarang dengan situasi, kondisi budaya masyarakat juga dan budaya di kepemerintahan juga bisa dibilang sudah mundur dari zaman yang berkembang sebelumnya, yang bisa dibilang era yang sangat-sangat sukses dan sangat sampai dibilang ke petrodolar. Jadi dimulai dari budaya masyarakat sekarang itu Lok Sumawe itu yang menjadi kategori juga salah satu kota yang miskin dan juga kota yang pengangguran terbanyak juga. Nah, jadi itu menjadi data-data yang memang di saat kami melihat sebagai mahasiswa itu sangat miris dan sangat menyakitkan. Karena kan kami sebagai mahasiswa punya cita-cita, punya pandangan, punya impian ke depan untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan, untuk membanggakan orang tua, untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas sumber daya manusia yang ada di Lok Sumawe. Nah, pandangan saya ya sampai saya ini ya alhamdulillah juga karena melihat kota Lok Sumawe sudah ada peningkatan dari sebelumnya, yang mana dari segi sektor pariwisata, sektor pendidikan semakin hari ada pertumbuhan, walaupun dengan tanda kutip kami masih jauh dari harapan kami, terutama dari segi pendidikan, hak pendidikan bagi seluruh penduduk yang ada di sana. Oke. Pres Munawir nih, Ya. kapan dilantik? Dilantik saya itu di tanggal 16 April 2025 kemarin. Oke, 16 April. Ya. Berarti kalau kita lihat dari kalender, berarti sudah ada 2 bulan, lebih dan kurang. Nah, kajian apa yang sudah dibahas terkait dengan Aceh terutama atau Lok Sumawe, kajian apa yang sudah dibahas oleh teman-teman? Karena BEM itu strategis posisinya, sangat strategis. Apalagi BEMU ya, BEMU Presiden Mahasiswa itu strategis sekali posisinya. Maka saya menginginkan bahwa Presiden Mahasiswa itu dia memang yang dia sampaikan, yang dia aspirasikan itu memang harus mempengaruhi kebijakan. Nah, itu apakah Pres sendiri pernah membahas terkait dengan apa yang saya katakan tadi? Nah, untuk kajian itu bahkan kami sudah lakukan sebelum kami pelantikan, Bang. Itu di saat pas Ramadan itu memang lagi isu-isu booming-boomingnya RUU TNI, Bang. Wih. Ya, jadi pada saat itu kami mencoba mengambil sikap, mengkaji, konsolidasi apa sih yang menjadi permasalahan di RUU TNI ini dan di mana titik ya memang kejanggalannya. Di saat kami kaji, memang banyak sekali kejanggalan di saat itu, Bang. Dan di ujungnya kami mengambil sikap untuk menyatakan sikap bahwa menolak proses RUU TNI. Dengan segala aspek perbandingan juga dan pertimbangan kami. Itu, Bang. Dan juga setelah itu ada beberapa kajian juga seperti Otsus dan juga efisiensi anggaran terutama, Bang, yang sangat berdampak pada kami mahasiswa. Nah, dan juga tentang MBG. Dan setelah dari ini
karena kami akan mengkaji juga yang baru-baru tentang 4 pulau itu Bang, yang dilepas kepada Sumut. Oke. Berarti udah lama dikaji ya? Udah lama. Sebelum dilantik udah dikaji ya? Udah mulai mengkaji. Emang pergerakan BEM itu emang luar biasa. Saya mengakui bahwa pergerakan BEM itu emang luar biasa. Tetapi ketika kalian berdiskusi dan melakukan kajian-kajian, nah tanggapan rektor seperti apa? Nah, alhamdulillah kalau rektor kami Bang itu kan sangat-sangat antusias juga, sangat-sangat semangat, dan juga apresiasinya juga ke kami lumayan. Yang penting mengkaji. Jadi di saat kami setiap kajian kami selalu laporkan kepada beliau. Izin Prof, kami sedang melakukan kajian ini. Silakan lanjutkan dan cari referensi-referensi yang banyak. Jadi setiap kajian kami selalu disupport penuh dan tanpa intervensi apapun dari beliau. Tapi ini nggak disembunyi-sembunyikan kan? Iya, betul. Karena banyak rektor ya, Iya. yang saya lihat ketika ada kajian itu dilakukan oleh mahasiswa, setelah ada kajiannya itu rektor malah Intervensi. mengintervensi. Itu banyak sekali saya temukan. Ya, kita nggak usah sebut siapa rektornya dan di mana kampusnya, tetapi itu ada terjadi. Nah, jangan tutup-tutupi. Bagaimana tanggapan si Pres sendiri? Itulah. Ini Pernah pun terjadi. Nah, misalnya pernah pun terjadi, kira-kira pembahasan apa itu? kalau yang biasa kami kaji itu yang memang tanpa ada intervensi Bang, itu memang isu-isu nasional, isu daerah. Pokoknya yang isu-isu yang berkaitan dengan masyarakat. Tapi isu kampus? Nah, Nah, kita ini masuk dia ke nih. dalam, Nah, ini kan. nah, Nah, ketika isu kampus, ranahnya pimpinan Ya. itu pasti ada. di saat kita masuk ke ranah isu kampus, kami bisa bilang setiap minggu minimal itu sebulan ada 2-3 kali itu kami buat kajian. Maksudnya ada menerima aspirasi-aspirasi masyarakat. Setiap aspirasi itu kami setiap bulan selalu menyampaikan kepada pimpinan terkait, baik ke rektor, Warik 3, Warik 2, 1, dan pihak-pihak terkait lainnya. Jadi ada beberapa pihak memang yang menerima aspirasi itu dan ada beberapa pihak juga yang enggan. Jadi tanpa harus kita menyebutkan siapa. Jadi di situ juga kewalahan kami di saat menyampaikan apa sih yang harus dievaluasi di pimpinan ini, apa yang harus dipolisi di kampus kami. Tapi nggak cukup hanya tertahan itu, kami terus menggali-gali dan terus mencari celah untuk menyampaikan apa keluhan kami sebagai mahasiswa. Kalau masalah intervensi ke tingkat isu, sampai sekarang alhamdulillah tidak. Karena Munawir itu sudah di organisasi dari pertama masuk sampai sekarang. Jadi setiap aspirasi yang kami sampaikan, setiap isu yang kami bahas, itu nggak ada intervensi apa-apa. Tapi kalau memang sudah berkaitan dengan mereka, ya begitulah ceritanya Bang. Ya, itu pasti ya. Ya, pasti. Oh, pasti ya. Nah, itu dalam problem solving ya, manajemen konfliknya ya. Ketika ada intervensi dari pimpinan terkait dengan apa hasil diskusi kalian dan kalian ingin menyuarakan nih. Nah, ini kita masih di ranah kampus nih. Saya belum bahas terkait dengan ranah-ranah provinsi atau kabupaten kota. Nah, ranah kampus sendiri, problem solving yang harus kalian lakukan itu, apakah kalian harus mendobrak gedung rektorat? Nah, karena kan banyak tuh. Dobrak gedung rektorat. Nah, gitu. Nah, kita kuliah di depan gedung rektorat. Itu sering terjadi. Nah, kita kuliah depan gedung rektorat. Nah, berani, Pres? Nah, itu memang pernah saya bicarakan sebelum saya naik, Bang. Jadi sebelum saya mengikuti kontestasi pemilihan, saya selalu mengatakan pada tim, kita harus tegas kali ini. Kalau memang ada yang salah, kita sampaikan dulu secara baik-baik. Kita undang, kita sediakan fasilitas yang memang yang dibutuhkan di saat menyampaikan itu, sesuai dengan konsep mereka yang butuhkan memang. Tapi di saat mereka tidak menerima, tidak mendengar, itulah saatnya kita berdiri di depan mereka langsung untuk menyuarakan sekeras-kerasnya. Jadi kami ini udah di tahap menyampaikan terus Bang. Jadi bakalan kasih waktu sampai di saat tugas-tugas yang kami kasih, evaluasi yang kami sarankan terus itu tidak didengar, sudah saatnya juga kami menyuarakan dengan sekeras-keras mungkin. Mereka terima itu? Enggak, ketika sudah adanya terjalin komunikasi, dan komunikasi itu dua arah. Nah, tapi dua arah itu nggak seimbang. Mereka kurang mengindahkan aspirasi kalian. Mereka marah nggak? Pimpinan ini ya, pimpinan rektorat ini, apakah mereka mengindahkan nggak? Atau mereka marah nggak? Nah, di saat kami melakukan aksi, misal nanti udah ke aksinya, saat mereka marah, itulah konsekuensi yang harus mereka terima.
Misal mereka marah, efek ke kami apa? Itulah konsekuensi kepada kami juga nantinya. Jadi kami di sini menekankan berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi apapun kebijakan, apapun keputusan yang kami ambil, itu semua ada konsekuensinya. Diam pun ada konsekuensinya, suara pun ada konsekuensinya. Jadi karena kami melihat plus minus, jadi kami memilih untuk terus menyuarakan. Karena di situ kami siap dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada. Berarti harus siap, ah? Harus siap. Presiden mahasiswa memang harus siap. Kalau nggak siap, jangan presiden mahasiswa. Nah, harus jadi ketua HMP ya kan? Ya. Tapi karena posisinya adalah presiden mahasiswa, memang wadahnya itu. Maka saya sering katakan bahwa di Demau itu atau di Presma itu jangan lagi membuat program-program yang basically-nya itu bisa dibuat di HMP. Iya. Tapi lebih untuk menampung aspirasi mahasiswa. Adik-adik di HMP, di fakultas, tampung dia. Iya. Setelah ditampung, baru sampaikan. BEM jangan sibuk lagi buat event-event yang kecil-kecil. Iya. Kecil-kecil itu biar aja HMP. Nah, ketika rektorat mendukung apa yang kalian sampaikan, Iya. kira-kira feedback yang Pak Rektor kasih apa? Nah, banyak sekali nih sekarang. Pak Rektor itu memang dia mendengarkan. Setelah adanya komunikasi dua arah, nah itu pasti ada perjanjian di belakang itu. Nah, perjanjiannya itu dibantu ndak? Ini kita nggak usah terlalu jelaskan ini. Dibantu ndak? Paham udah arahnya kemana kan? Dibantu ndak? Nggak juga sih. Nggak dibantu, ah. Nah, kenapa? Efisiensi. Itulah aspeknya. Karena Demau itu banyak sekali yang bisa dia ambil untuk program-program, bahkan program-program pemberdayaan. Lok Semang itu banyak sekali program-program yang bisa kita kolaborasikan. Bahkan seperti Pres bilang tadi, kota petrodolar. Wah, itu sangat luar biasa. Tapi hari ini PT Harun tutup. Gimana tanggapan Pres? Nah, berkaitan dengan perusahaan-perusahaan dan juga berkaitan dengan kenapa sih Lok Semang itu dulu jaya? Kenapa sekarang nggak kayak dulu? Seharusnya setiap zaman itu berkembang. Kenapa malah menurun? Seharusnya kalau misalnya ada PT Harun, kayaknya proposalnya lancar semua. Lancar semua. Ordal kan? Harusnya sih, Bang. Orang dalam kan? Harusnya kan? Harusnya. Tapi ketika PT Harun tutup hari ini, ya kan? Nah, bagaimana kolaborasi dari mahasiswa sendiri? Gimana, Pres? Nah, kami terutama untuk mahasiswa dan di YN menjadi UIN itu udah mau jadi UIN sekarang ya? Jadi UIN. Nah, luar biasa UIN nih. Berarti Sultanah Nahrasia. Kapan launchingnya? Kapan diresmikannya? Hari Senin. Bang. Di hari? Hari Senin. Hari Senin ya. UIN? UIN Sultanah Nahrasia. Luar biasa. Sultanah Nahrasia itu adalah salah satu ratu di Aceh, satu-satunya. Jadi seorang pahlawan pada zaman dahulu dan juga salah satu pemegang tatanan kerajaan oleh seorang cewek. Jadi kami mengangkat nama perempuan untuk dijadikan nama kampus. Dari nama kampus banyak sejarah, Pres ya. Iya. Tapi baru sekarang nih UIN Pres ya. Iya. Memang perjuangan Pak Rektor Prof. Daniel itu memang luar biasa. Saya lihat ya. Yang sekenal luar biasa. Ya kan, beliau ke Jakarta kan melakukan proses untuk membuat dari IAIN menjadi UIN itu memang luar biasa. Betul. Tapi itu proses, kan? Itu proses dan kita harus menghargai proses itu kan, Pres. Tapi kembali kepada pembahasan kita di belakang tadi kan, bahwa Lok Semang itu sempat dikatakan sebagai kota petrodolar kan. Betul. Nah, kolaborasinya itu, Pres. Nah, gimana, Pres? Pernah nggak terjalin itu? Nah, kami mahasiswa itu terkait dengan pemberdayaan sumber daya manusia khususnya itu terus berkolaborasi dengan OKP, dengan pemerintah daerah. Terus berusaha untuk mencoba berkolaborasi baik itu dalam menyampaikan segala keluh kesah mahasiswa yang dari masyarakat. Bahasanya kan kami itu tinggal di kampung juga, Bang. Tinggal di daerah sendiri yang punya aspirasi-aspirasi masyarakat yang nggak tahu mau menyampaikan kemana. Nah, kamilah yang menjadi tugas untuk menyampaikan ke pemerintah, menyampaikan kepada DPR-DPL, wakil rakyat yang ada di sana. Nah, disitulah letak kolaborasi antara mahasiswa dengan pemerintah untuk menuju peningkatan di pemerintah kami, pemerintah kita di Lok Semang, Bang. Kemudian terkait juga dengan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang memang itu industri ya, Bang. Itu
kami terus juga menjalin apa yang memang bisa dijadikan ataupun dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan itu dari mahasiswa, dan juga sebaliknya apa yang bisa kami manfaatkan dari perusahaan untuk mahasiswa. Jadi baik itu dari segi magang dan juga dari segi kesempatan bekerja, walaupun sampai saat ini kesempatan itu sangat-sangat sempit ya Bang untuk mahasiswa khususnya yang ada di Luxmoy. Walaupun di Luxmoy itu dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan besar. Kalau kolaborasinya itu ke wali kota ya, kan Kota Luxmoy ya. Wali Kota Luxmoy sudah terjalin nggak? Nah, untuk kami di Dema UIN itu sampai saat ini masih mencoba terus menawarkan kolaborasi, menawarkan kerjasama yang bisa menguntungkan dua belah pihak. Nah, sampai saat ini, Oke, ini kita sedikit loh ya. Menguntungkan dua belah pihak ini seperti apa? Karena banyak aspek sebenarnya. Betul. Kalau kita bilang menguntungkan dua belah pihak, ya dari sektor mana? Nah, karena berbicara masalah BEM ini agak sedikit ini ya. Karena kalau betul. ini kan kita di podcast nih, ini akan didengar oleh banyak orang. Ya. Jadi menguntungkan, jangan sampai ini Pak Wali nanti setelah pulang dari sini Pak Wali akan panggil nih. Kolaborasi seperti apa yang saling menguntungkan ya kan? Apakah program atau kalian menyampaikan aspirasi? Nah, atau mungkin kalian dapat jatah konsumsi makan siang gratis. Nah, ini kan kita nggak tahu kan? Nah, ya kan? Atau kolaborasi BEM Unimal, BEM IAIN UIN Luxmoy mendapatkan kolaborasi SDM Kota Luxmoy, SDM dari pemerintah diambil dari IAIN UIN Luxmoy. Nah, itu gimana Pak Pres? Nah, bicara tentang menguntungkan nih, apa sih menguntungkan itu, atau menguntungkan kepentingan pribadi atau apa? Jadi tanda kutip menguntungkan di sini yang saya maksud itu adalah setiap kerjasama antara dua belah pihak itu adalah ada beberapa kesepakatan Bang kan. Jadi di antara kesepakatan itu adalah ada keinginan untuk saling membangun, saling meminta. Nah, otomatis di saat kami menginginkan sesuatu yang berada dalam MOU itu, berada dalam kerjasama itu, otomatis saling memberi feedback. Bukan berarti hanya kami yang terus memberi ke mereka, tapi juga begitu sebaliknya, mereka juga harus support kepada kami apa yang bisa dibantu, apa yang bisa dijalankan di tingkat mahasiswa. Nah, seperti misal kami punya kapasitas di bidang jurusan kami harus bisa mendapatkan kesempatan magang, kesempatan bekerja setelah lulus nanti. Begitu juga dengan sebaliknya, kami juga harus mendukung penuh program-program pemerintah yang dijalankan di sana. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan kerjasama. Jadi arti dari menguntungkan itu bukan hanya menguntungkan kepentingan pihak, tapi kepentingan semua orang yang terkait. Nah itu Bang. Di balik itu semua nggak ada yang di belakang kan? Oke, siap Pak Pres. Siap, emang luar biasa sama Pak Pres. Oke Pres, tadi saya pernah singgung, saya sempat singgung terkait dengan kolaborasi antara pemerintah kota dengan BEM sendiri, kan kayak gitu. Ini saya mau singgung terkait dengan pengambilan kebijakan ataupun dalam pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan Kota Luxmoy, dalam pengambilan kebijakan atau implementasinya, nah terkait dengan makan bergizi gratis, MBG ya, makan bergizi gratis. Nah, itu bagaimana menurut Pres? Apakah Pak Wali pernah mendiskusikan ini, melibatkan mahasiswa dalam mendiskusikan untuk implementasi di lapangannya? Bagaimana Pres? Itulah sangat disayangkan yang pastinya sampai saat ini itu kebijakan-kebijakan baik di tingkat nasional, regional bahkan ke daerah itu tanpa ada diskusi yang memang melibatkan mahasiswa. Jadi kan pasti banyak aspirasi-aspirasi mahasiswa yang mereka dapatkan dari mereka sendiri, bahkan dari orang tuanya, bahkan di tingkat daerah mereka sendiri ini yang memang kan punya masyarakat-masyarakat yang menyampaikan kepada mereka. Jadi mereka sepatutnya dilibatkan untuk membahas segala sesuatu yang memang mau diambil kebijakan, mau diputuskan, itu harus dilibatkan mahasiswa dalam pengambilan keputusan, dalam pembahasan yang akan diambil kebijakan nantinya.
khususnya tentang MBG. Sampai sekarang itu kami belum merasakan yang namanya diskusi berkaitan dengan apa sih pentingnya MBG di Aceh khususnya. Karena bahasa di sini Aceh ini yang dibutuhkan bukan makanan bergizi gratis, tapi bagi orang tua itu adalah lapangan pekerjaan, bagi kami anak muda adalah pendidikan. Nah, itu yang kami butuhkan, bukan makan bergizi gratis, Bang. Jadi itu sampai sekarang bisa dibilang sampai sekarang itu di mata mahasiswa bahkan di mata masyarakat belum mendapatkan sosialisasi apa sih pentingnya, apa sih untungnya. Jadi bisa dibilang masyarakat juga bertanya-tanya apakah ini hanya program untuk suksesnya mereka. Jadi begitu sampai sekarang belum pernah dilibatkan. Sama sekali. Sama sekali. Dalam kajian yang pernah dilakukan atau sudah pernah terkait dengan makan gizi bergizi sudah pernah dilakukan. Pernah. Nah, dari kajian PRES sendiri, kira-kira tingkat kelayakan program makan bergizi gratis ini untuk direalisasikan itu seberapa layak, PRES? Kalau bicara seberapa layak, untuk saat ini sama sekali tidak layak untuk dijalankan, khususnya untuk Aceh. Karena seperti saya bilang tadi, itu Aceh ini tidak membutuhkan makanan, tapi kesempatan kerja, kesempatan pendidikan, dan masih banyak persoalan-persoalan seperti akses pendidikan, infrastruktur, dan juga seperti akses kesehatan, Bang, yang sangat miris seperti sekarang. Kita nggak punya akses kesehatan inti, kita selalu bergantung kepada daerah lain. Jadi itu yang sekarang Aceh butuhkan, bukan makanan, dan bukan makanan bergizi gratis dari program itu, Bang. Jadi itulah aspirasi kami mahasiswa yang seharusnya dilibatkan dalam menjuarakan. Jadi bisa jadi pertimbangan bagi mereka untuk mengambil suatu kebijakan. Tapi sampai saat ini kami selalu tidak dilibatkan. Ya selalu, ya begitu-begitulah, Bang. Oke. Apakah ketika Aceh ini pernah dinobatkan bahkan sebagai provinsi yang kita bilang grade-nya itu miskin bisa dikatakan. Nah, miskinnya ini dari banyak aspeknya, dari stuntingnya ke banyak sekali aspeknya. Nah, tapi program pemerintah ini ada nih yang ingin memperbaiki itu semua. Salah satunya adalah makan bergizi gratis tadi. Nah, bagaimana, Pres? Nah, kalau masalah makanan bergizi gratis itu bisa dibilang, Bang, itu saya pernah di pihak yang mendukung. Nah, itu plot twist-nya, Bang. Saya pernah mendukung program itu dengan dalih mengatakan itu mencegah stunting, mencegah ini dan itu segala macam dengan beberapa kajian juga. Tapi di saat berkembang waktu saya lihat penerapannya, alokasinya, sampai penerimanya itu sampai sekarang masih di luar dan masih jauh dari ekspektasi di saat saya berada pada posisi mendukung program itu. Jadi di saat kita lihat sekarang, Bang, itu banyak seperti makanan yang diterima itu beracun sedikit dan tidak layak segala macam. Jadi yang permasalahan di sini, Bang, bukan programnya, tapi pelaksanaan dan penerapannya. Nah, penerapannya, Bang, di sini. Penerapan yang kita ragukan. Sampai kita lihat hari ini mengecewakan penerapannya. Mulai dari perekrutan, pelaksanaannya, bahasanya panitianya yang mengelola program itu, sampai ke penerimanya. Walaupun saat ini Aceh belum mendapatkan program itu, belum dapat terrealisasi karena punya target-target mereka. Jadi seperti saya katakan, semua program pemerintah, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah dan lokal, itu semua bagus. Semua ada nilai plusnya, tapi sekarang pemerintah apakah bisa menjamin penerapan itu bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang mereka inginkan? Nah, itulah yang jadi masalah sekarang. Jadi yang kami kontra sekarang, yang kami tidak setuju sekarang, yang kami tidak sepaham sekarang dengan program-program yang akan dijalankan itu bukan keputusan, bukan kebijakan yang mereka tetapkan, tapi penerapan yang tidak sesuai dengan SOP, yang tidak sesuai dengan prosedur yang mereka dijalankan di tingkat lapangan, Bang. Itu yang masalahnya. Tapi besar anggaran yang dibutuhkan untuk MBG ya, makan bergizi gratis ini besar ya, Pres ya? Besar, Bang. Tapi begitu anggaran ini besar turun, ya kan? Nah, turun langsung memang besar ya, saya lihat. Satu hari 1 triliun ya. Lebih bahkan ya. Lebih bahkan. Nah, itu besar, anggarannya sangat besar saya rasakan. Nah, hari ini, Pres, otsus kita. Nah, ini kan? Ya kan, ini perkara ini. Ya, Otsus kita ini akan berakhir, Pres.
Nah, otomatis ketika otsus ini tidak dilanjutkan, Pres, dan ada program-program seperti makan siang gratis tadi lebih diprioritaskan, bagaimana kondisi Aceh? Nah, prediksi Pres sendiri nih, bagaimana Pres? Nah, menarik kalau berkaitan dengan Otsus, Bang. Karena baru saja kemarin kami kaji itu di BMSI tentang dengan Otsus yang menghadirkan beberapa pakar juga, bahkan melibatkan dari pemerintahan. Jadi melibatkan pemerintahan, membahas tentang Otsus itu, Bang. Jadi yang semua orang bernarasi berada di posisi bahwa mendukung penuh bahwa Otsus itu harus diperpanjang. Kan sesuai dengan aturan yang ada itu sampai dengan 2027. Jadi nanti diajukan draft yang udah sampai ke sana yaitu RUU PA pemerintah Aceh. Nanti revisi itu yang bakalan diajukan Otsus itu harus sepanjang waktu. Nah, kami seperti tadi itu mendukung semua apa kebijakan pemerintah karena baik. Tapi yang kami menolak itu penerapannya. Nah, spesifiknya begini, Bang. Saya pernah langsung menanyakan kemarin. Nah, pemerintah kita selalu menggaung-gaungkan bahwa Otsus itu harus diperpanjang. Semua orang berlomba-lomba menjadi pahlawan di nasional sekarang. Siapa yang menjadi pahlawan yang akan dengan sebab dia melobi pusat untuk dapat diperpanjang untuk Otsus. Tapi mereka tidak melihat apa kepentingan Otsus sampai saat ini dan ke depan bagaimana penerapan. Nah, di saat saya tanyakan itu, saya menerima, Pak, saya menerima bahwa Otsus itu akan diperpanjang dan harapan penuh kami sebagai mahasiswa itu Otsus diperpanjang karena Aceh ini sangat bergantung sama Otsus, terutama bagi akses pendidikan, akses kesehatan dan juga infrastruktur. Jadi 3 aspek itu yang sangat bergantung bagi masyarakat Aceh di Otsus itu. Jadi harapan kami sebagai mahasiswa ya harus diperpanjang karena itu pun sudah tercantum jelas dalam MOU. Nah, itu memang komitmen pemerintah pada zamannya yang memang harus selalu disupport dengan Otsus. Nah, pertanyaannya sekarang, kita sebagai warga Aceh, kita dan teman-teman yang ada di pemerintah, apakah sudah tepat untuk menyalurkan Otsus itu ke tingkat masyarakat? Nah, bahasa simpelnya itu di masyarakat selalu membicarakan, kenapa sih sibuk kali tentang Otsus? Kami nggak menerima. Jadi kenapa harus sibuk? Bahkan Bapak itu menanyakan, selalu mengatakan mahasiswa sekarang nggak bisa bersuara. Ya, sudah apatis, bahkan sudah pasif terhadap isu-isu. Ya, saya selalu langsung menjawab, bagaimana kami bersuara tapi tidak didengar. Nah, bahasanya di saat begitu selalu di counter balik, kami terus menyerang juga. Di saat saya terus melanjutkan diskusi itu, saya menanyakan juga, apakah apa sih yang menjadi permasalahan di tingkat provinsi? Dia selalu mengatakan, karena teman-teman sebelumnya juga mendiskusikan tentang, jadi Otsus itu sudah benar nggak alokasinya. Jadi dia buka-bukaan memang di situ, buka-bukaan bahwa ada kesalahan miskom dari pemerintah antara pihak ini dan pihak itu, sehingga realisasi program-program yang ada dalam Otsus itu sampai sekarang itu belum terjalankan 100%. Sedangkan dana Otsus yang diterima ke Aceh itu udah puluhan triliun. Jadi bahasa singkatnya dari dulu dikasih dana Otsus dengan sekian banyak sampai sekarang itu kita masih bertanya kemana dana Otsus selama ini yang dikasih. Nah, jadi sangat miris. Kami yang selalu mempertanyakan itu bukan Otsusnya, tapi penerapan dari pemerintahnya. Apa sih yang mereka lakukan? Apakah hanya dikasih kepada tim sesnya? Nah, itulah yang jadi masalah, Bang, sekarang. Dana Otsus itu memang banyak aspeknya, banyak aspek dan kategorinya, kan seperti itu. Ranah-ranah dana Otsus itu banyak sekali. Tapi saya ingin tanya, dan mungkin pandangan dari Munawir sendiri atau ada kajian-kajian terkait dengan Otsus ini. Dari banyaknya kategori atau indikator dari dana Otsus tadi, mana yang paling besar kebocorannya? Dari aspek mana? Yang Munawir tahu. Nah, kebocoran kebocoran ini menarik nih. Nah, karena kan kita lihat aspek yang paling berdampak, ya kan? Berdampak dalam arti kata sering terjadi kebocoran. Nah,
ya kan? Nah, kalau ini yang bocor ini aspeknya besar, kayaknya OSUS perlu dipertimbangkan lagi kan? Karena lebih banyak besar bocornya daripada bermanfaatnya bagi masyarakat. Nah, ini gimana, Pres? Nah, itu menarik. Saya salah satu orang yang kecewa di saat pemerintah Aceh mengambil kebijakan, karena kan setiap tahun itu Bang, OSUS selalu kena potong dengan sekian persen. Jadi setiap tahun itu kebijakan bakalan berubah. Setiap tahun ada anggaran yang dihilangkan, ada alokasinya yang dialihkan kemanapun. Jadi sampai di saat itu Munawir masuk memang mendapatkan beasiswa dari Provinsi Aceh yang berasal dari OSUS itu. Nah, masuk di tahun kedua, itu OSUS itu dipotong dan berefek kepada beasiswa itu, dan adik-adik selalu menanyakan, Bang, di mana beasiswa ini sekarang? Saya yang harus mengklarifikasi. Termasuk Aceh Carong ya? Aceh Carong. Beasiswa Aceh Carong udah nggak ada lagi ya? Udah nggak ada lagi. Nah, itulah yang sangat miris dan sangat disayangkan. Saya yang harus bertugas untuk mengklarifikasi kenapa beasiswa ini nggak ada lagi. Nah, sebaliknya, kenapa nggak pemerintah yang menjelaskan kemana dialokasikan dan kenapa ini dihilangkan? Karena di situ banyak harapan-harapan orang yang digantung. Bahkan banyak adik-adik saya itu yang masuk kuliah untuk berharap mendapatkan beasiswa itu. Tapi di saat masuk, dipotong. Nah, jadi kalau bicara tentang kebocoran, yang pertama yang kami rasakan itu di tingkat pendidikan. Bahasanya di tingkat beasiswa aja banyak kong-kali-kong antara pemerintah dan birokrat juga, ya begitulah Bang yang kejadian di lapangan. Ya, karena memang kan yang saya pikirkan juga dan memang pernah menjadi bagian daripada apa kita bilang pernah berada seperti kalian juga lah kan. Kami juga pernah berpikir terkait dengan OSUS ya kan, bahwa memang sektor yang paling besar itu yang kebocoran itu memang adalah pendidikan, karena di pendidikan itu paling mudah korupsinya. Ya, betul. Nah, tapi berbicara masalah korupsi, hari ini Aceh banyak dilirik, ya kan? Aceh banyak dilirik. Jangan sampai nanti Aceh ini termasuk kota yang memang tingkat korupsinya itu provinsi ya, provinsi tingkat korupsinya itu paling tinggi. Ya sampai nanti berita kita itu mengalahkan provinsi-provinsi lain, karena hari ini Aceh itu provinsi syariat. Ketika syariat itu disandingkan dengan tingkat korupsi, ya kan? Itu luar biasa. Ya kan? Itu luar biasa. Karena syariat itu identik dengan spiritualitas. Ya kan? Nah, tapi sama juga korupsi itu kan tingkat kejahatan. Ya kan? Tingkat kejahatan itu perlu sekali memang pencegahan-pencegahannya. Ya kan? Nah, tapi Pres, sebelum kita bahas, ya kan? Saya udah sediakan minum. Nah, ini panas nih. Ini saya akan gali terus potensi Pres, ya kan, terkait dengan kemiskinan. Ini kita akan bahas nih ke depannya, ya kan. Ini ke depan, segmen ke depan ini kita akan bahas terus, ya. Namun kita minum dulu, kayak gitu Pres. Siap. Biar jangan tegang sedikit, Pres kan. Silakan Pres. Siap, terima kasih. Ya. Aduh. Segan kali nih. Santai ya Pres. Nah, kita akan diskusi kan, karena ini pembahasan ke depannya ini terkait dengan kemiskinan Aceh, ya kan. Karena kemiskinan, korupsi, dan OSUS. Nah, kan ini saling bersanding ini. Nah, ketika OSUS itu diperpanjang, ya kan, kayak gitu. Terus kemiskinan kita tetap bertambah. Nah, kan kayak gitu. Tingkat korupsi bertambah lagi. Sedangkan kita dinobatkan provinsi yang bersyariat. Nah, kan gitu, Pres. Ya, silakan, Pres. Ya, silakan, Pres. Minum dulu. Oke. Ya, sini, Pres. Oke, silakan, Pres. Jawab terus. Nah, cara tentang korupsi yang ada di Aceh. Nah, kita harus melihat dulu Bang, itu di tingkat bawah. Karena budaya-budaya korupsi itu bukan hanya di atas. Kita selalu menyalahkan pemerintah dengan budaya-budaya korupsi mereka, kasus-kasus korupsi mereka, tanpa merefleksi diri di tingkat bawah sebagai masyarakat. Apakah budaya korupsi itu sudah ditekankan, ditenggelamkan di tingkat keluarga kita bahasanya? Nah, bahasa simpelnya itu di saat kita dikasih belanja, untuk menitipkan barang belanja, apakah kita sudah sesuai melakukan dengan yang disuruh dan membalikkan apa yang sudah sesuai yang seharusnya kita balikan? Nah, sedangkan kejadian di lapangan sekarang Bang, ya seperti itu, selalu dengan simple pungli. Kemana-mana kita pergi ada pungli.
pungli yang dilakukan oleh masyarakat itulah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Nah, maunya sekarang kita harus sama-sama mencegah itu dari bawah sampai ke atas, sama-sama membereskan tanpa harus menyalahkan. Nah, bicara tentang kenapa pemerintah masih korupsi, itulah yang paling salah di antara yang salah. Jadi walaupun kita menyalahkan pemerintah dan pemerintah juga menyalahkan orang-orang masyarakat, tapi yang paling salah ya mereka. Karena apa? Karena mereka sudah bertanggung jawab penuh dengan itu. Seharusnya mereka berkomitmen menjalankan tugas, kenapa mereka melenceng? Langsung ke intinya, Bang. Jadi kalau bicara korupsi juga di Aceh, kita sandingkan dengan agama. Seharusnya agama itu jalan, kenapa korupsi masih ada? Nah, kenapa itu? Nah, kalau bicara agama, itu yang ada di daerah selalu orang memisahkan dengan namanya pemerintahan, dengan namanya politik. Nah, itu aspek dari pandangan saya. Tapi dari pandangan saya yang lain itu, di saat orang sudah menemukan politik, di saat orang sudah terjun ke dunia politik, bahasa Aceh, jangankan preman, tengku pun kayak gitu. Nah, tengku pun bakalan terpengaruh. Jadi sudah budaya-budaya itulah. Di saat ada program dari pemerintah pusat yang turun ke daerah potong sekian, turun ke daerah lagi potong-potong sampai ke tingkat masyarakat. Jadi bahkan banyak postingan-postingan meme di sosial media yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian yang begitu. Jadi sudah menjadi budaya yang memang sudah dinormalisasikan, sebetulnya itu salah. Jadi kita harus di tingkat bawah dulu, di tingkat masyarakat, kita bersihkan nepotisme, korupsi, dan segala macam, bahkan ke tingkat atas. Nah, jadi maunya sama-sama kita komitmen. Dan juga itu tugas wajib utama untuk tonggak pemerintah utama seperti gubernur yang ada di Aceh itu harus lebih tegas membersihkan siapapun yang mengacaukan kepemerintahan ini. Jadi orang-orang yang sebelumnya yang sudah lama di situ yang banyak melakukan kesalahan jangan lagi dibiarkan. Jadi ya pandangan kami dan harapan kami, gubernur harus lebih tegas untuk membereskan hal-hal itu. Dan itu jadi tugas bersama dan tugas beliau juga untuk menekankan dan menegaskan kepada bawah-bawahannya menghilangkan budaya-budaya yang begitu. Tapi Pres kan, saya melihat kalau dalam aspek ranahnya korupsi, ya kan, saya melihat tingkat kebocoran di BEM juga sangat besar. Ya. Saya lihat kan, nah sangat besar sekali. Jadi ketika BEM itu menyuarakan tentang aspirasi, ya aspirasi itu contohnya ya salah satunya jangan korupsi, kan seperti itu. Nah, tapi di tingkat kita sebagai mahasiswa saja itu banyak sekali kebocoran. Kalau bicara kebocoran di mahasiswa, khususnya budaya korupsi yang ada di mahasiswa, memang tanpa harus kita menutup mata, memang ada yang ada saat ini. Tapi bahasanya apa, Pres? Bahasanya itu uang capek ya. Tapi persentasenya sampai 80 dari 100% ya. Jadi lebih banyak uang capek daripada uang anggarannya, Pres ya. Nah, kalau bicara di mahasiswa, Bang, itu karena kan di luar tupoksi biaya anggaran pemerintah yang memang itu kolektif. Jadi di sini di organisasi itu memang ada pembelajaran, ada manajemen keuangan. Nah, di organisasi itu kolektif ya namanya, mengumpulkan semua dana untuk satu tujuan, baik itu menjalankan program ataupun pengadaan segala macam. Nah, di situ kami selalu ada transparansi, ada evaluasi setiap program yang kami jalankan. Nah, kejadian di lapangan yang perlu kita bicarakan. Kejadian di lapangan, ada kawan-kawan yang datang tanpa sok-sok sibuk lah dalam suatu event, minta rokok dan segala macam. Nah, di saat begitu apa kebijakan yang harus dikeluarkan oleh si ketua ini, oleh si pemimpin ini. Nah, ada aspek kadang tidak enak, nggak enak kasih. Jadi di saat dia kasih itu kan bukan yang dia punya, tapi orang semua punya yang dia kasih. Jadi ada beberapa kesalahan yang dilakukan di tingkat organisasi itu bukan atas dasar perencanaan, tapi atas dasar memang keputusan secara tiba-tiba. Berarti kalau kita bilang kebutuhan sosial. Ya, kebutuhan sosial. Nah, itu yang sering dicoel. Ya. Anggaran-anggarannya itu memang
disebut uang minum, Uang minum. atau uang rokok atau uang jalan. Ya. Nah, lebih sempurna lagi Ya. akomodasi. Iya. Ya kan, akomodasi. Tapi itu aspek sosial. Iya. Ya, Pres ya. Nah, mungkin ini memang banyak orang yang tidak memahami ini semua. Kan karena semerta-merta bahwasanya apa yang kita keluarkan itu ya otomatis uang kita pribadi. Memang kita mahasiswa yang nggak semuanya Iya. mahasiswa itu mampu. Iya. Kan gitu, Pres. Tapi tadi, Pres, saya ingin bahas kembali lagi ke pembahasan topik kita tadi, bahwa ketika Aceh ini dilombatkan sebagai provinsi syariat, ya kan? Nah, tapi syariat Islamnya itu, tadi Pres sudah singgung juga kan, syariatnya Islam itu seolah-olah itu memang tugasnya para ulama, Iya. tugasnya para gure-gure daya, Iya. ya kan? Dan bukan tugasnya untuk semua kita. Jadi seakan-akan pemerintah itu bukan dia yang melaksanakan kewajiban syariat Iya. Islam itu, tapi gure-gure daya ini. Ini terjadinya kesenjangan saya rasa ini, Pres. Ya, ketidakseimbangan. Ya kan? Antara ketidakseimbangan dari implementasinya sendiri. Nah, Betul. antara memang sudah dinobatkan Aceh Nanggro Syariat. Iya. Tetapi tugasnya itu seakan-akan menjadi tugas gure daya. Iya. Atau ulama-ulama kita. Atau kita yang berbasically mungkin anak daya, santri. Iya. Nah, seakan-akan pemerintah tuh dia bukan menjadi wewenang dia untuk mengimplementasikan. Padahal kebijakan itu mereka yang mengatur. Bagaimana pandangan Pres? Nah, pandangan saya yang pertama Bang, kan kalau bicara syariat Islam di Aceh itu selalu terpikir kenapa sih syariat Islam di Aceh itu selalu mengarah kepada orang-orang yang di bawah, tapi tidak berlaku kepada orang di atas. Contoh simpelnya Bang, kanun yang dijalankan seperti kanun syariat Islam, yaitu apa namanya yang cambuk-cambuk itu, Ya. yang mahram segala macam. Hukum cambuk, hukum Itu cambuk lah kita bilang. Yang kita lihat di umum lah itu selalu berkasus kepada razia kepada orang ini, razia kepada tempat ini. Kita nggak pernah melihat razia kepada kantor-kantor. Apakah Razianya pun Sabtu Minggu, Iya. Sabtu Minggu, Ya. Nah, jadi satu minggu tuh jam kerja cuma Sabtu Minggu kan. Nah, gimana Pres? Nah, itulah saya sepakat memang dengan semua kebijakan, khususnya seperti kanun penegakan syariat Islam, tapi penerapannya apakah sudah sesuai dengan konsep yang sudah diatur? Seperti kita lihat di lapangan, penerapan syariat Islam ya sebatas kepada mahasiswa-mahasiswa, kepada masyarakat di bawah. Tapi di tingkat pemerintahan, di kantor-kantor, apakah sudah dijalankan syariat Islam seperti non korupsi, non nepotisme dan sebagainya, non maksiat dan sebagainya. Jadi kalau memang semua dijalankan itu penerapan syariat Islam di semua bidang, itu alhamdulillah bakalan sukses. Tapi yang jadi masalah sekarang dari atasannya aja tidak terdampak, apalagi ke bawah. Implementasi pemerintah saat ini memang kalau kita lihat dari media-media saat ini pencitraan memang luar biasa, ya kan? Bahkan dalam koran-koran atau banyak sekali sekarang pemerintah itu memang sudah bermedia sosial, ya kan? Nah, berarti kan tinggal bayar, tinggal undang atau kan undang Jambo Kreatif untuk memegang sosial media juga boleh, ya kan? Nah, kayak gitu kan? Jambo Kreatif punya pengelola sosial media juga, ya kan? Nah, tapi pencitraan itu seolah-olah implementasinya itu sudah 80%. Nah, tapi pada fakta di lapangnya, Pres bisa tahu sendiri bagaimana, kan kayak gitu. Nah, tapi baru-baru ini memang ada kalau kita bilang gubernur, ya kan? Nah, gubernur yang terkena kasus pelanggaran HAM dan dilaporkan gara-gara suatu kebijakan dia yang memang itu kontroversi katanya di kalangan masyarakat, ya kan? Tetapi yang saya lihat perdebatan di salah satu TV, ya kan? Nah, itu lebih condongnya itu ke pemangku kebijakan yang lebih karu, yang lebih ribut, kan kayak gitu. Nah, tetapi hari ini masyarakat nggak ribut, pemangku kebijakan ini ribut dia. Nah, ini bagaimana nih Pres? Karena pelanggaran HAM ini yang diisukan terhadap salah satu gubernur ini, gubernur ini ya, coba bukan salah satu, memang gubernur itu, kita nggak usah sebut namanya siapa. Nah, memang itu sangat, kalau kita bilang beritanya memang sangat luar biasa.
bahkan sampai didiskusikan, sampai di televisi juga didiskusikan. Betul. Nah, itu bagaimana kalau kita sandingkan dengan pemerintah Aceh kita? Nah, satu segi menarik untuk tentang isu pelanggaran HAM yang ada di suatu daerah yang memang itu sangat booming sekarang, suatu kebijakan daerah. Jadi seperti abang katakan tadi, itu yang booming itu, yang selalu menaikkan isu itu ya di levelnya mereka. Tapi di kalangan masyarakat seperti kita ini, di saat menanggapi atau berpandangan dalam isu itu seharusnya bagus dong, gitu. Tapi sosial media sekarang digiring dengan isu, oh ini pelanggaran HAM segala macam, sampai seperti tadi disediakan forum segala macam. Jadi itu kenapa nggak diimplementasikan yang ada di Aceh? Nah, yang patut dipertanyakan, kenapa orang-orang dengan isu begitu dengan secepatnya pemerintah harus gerak diskusi dan segala macam untuk mengambil langkah selanjutnya? Kenapa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah yang lain dilakukanlah di Aceh seperti ini? Karena kita sudah sangat lama punya trauma tentang pelanggaran HAM yang pada zaman DOM, pada era masa-masa kelam itulah. Jadi kalau bicara juga masalah pelanggaran HAM, bahkan saya pernah punya kawan yang memang dia salah satu orang tuanya menjadi korban, sampai saat ini tidak ditemukan orang tuanya di mana, dan dia tidak mendapatkan kompensasi apa-apa dari pemerintah. Ya sebatas dia jabut ya, pesantren kayak gitu, jadi ustadz udah. Saya tanya kayak mana hubungan dengan pemerintah, dengan tingkat kampung, apakah mereka open terhadap korban-korban DOM dulu? Tidak. Jadi sangat miris. Itulah salah satu sampelnya. Jadi bukan hanya kejelasan hukum bagi pelanggaran HAM, tapi korban-korban yang mereka rasakan ini. Jadi ada dua unsur di sini. Jadi satu unsur adalah pelaku pelanggaran HAM, siapapun itu, dan juga banyak korban yang masih ada di Aceh ini yang masih menerima traumanya mereka setiap hari, bahkan orang tuanya, orang selingkarnya yang hilang pada saat itu. Jadi tugas pemerintah itu ada dua: menyelesaikan kasus itu dari segi pelaku dan menyelesaikan juga traumatisnya terhadap korban yang ada di Aceh. Tapi itu sangat disayangkan, kita selalu berharap tahun ke tahun sampai saat ini sudah puluhan tahun masih jauh dari harapan yang kita harapkan dari dulu. Memang kalau kita bahas terkait dengan pelanggaran HAM ini memang banyak aspek yang bisa kita bahas kan. Tadi Pres juga udah sandingkan dengan implementasi yang ada di daerah kita sendiri juga, ya kan Pres kan. Mungkin sebagai penutup, ada pesan yang ingin Pres sampaikan terhadap sahabat Jambo Kreatif, teman-teman semua, untuk mungkin pesan untuk pemerintah, ya kan, sebagai pemangku ataupun sebagai bukan pemangku kalau kita bilang kayak mana ya, Presiden Mahasiswa ini sebagai penggerak para motor, ya kan, para motor. Nah, para motor sebagai pengumpulan kebijakan, ya kan, pengumpulan aspirasi lah, bukan kebijakan, aspirasi dari mahasiswa. Mungkin Pres kamera di situ, mungkin Pres ada yang ingin Pres sampaikan untuk teman-teman yang ada di UIN Lok Semawe terkait dengan bagaimana kedepannya harus kita lakukan sebagai seorang pemuda aktivis untuk melakukan perubahan di Nanggro Aceh Syariat. Silakan Pres. Baik teman-teman semua, jadi pesan yang pertama sekali untuk para teman-teman yang sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, sebagai pelajar, ayo kita sama-sama bersuara, sama-sama mengkaji apa yang menjadi isu-isu yang saat ini terjadi dan bahkan yang sudah lama. Jadi sama-sama kita kaji, sama-sama kita tahu, dan sama-sama berekspresi dan mengambil apa langkah-langkah yang terbaik untuk menuju Aceh yang lebih gemilang tentunya ke depan. Dan juga harapan kepada pemerintah, pemangku kebijakan, terus mendengar apa yang kami sampaikan, terus menerima apa yang kami suarakan. Karena kalau prinsip saya Bang itu, kritik itu adalah bahan bakar.
Jadi kalau kita ingin menempuh perjalanan, jadi kita harus punya bahan bakar. Yang jadi bahan bakar itu adalah kritik. Nah, di saat kita mengumpulkan semua kritik yang jadi bahan bakar, maka kita siap untuk menempuh perjalanan yang panjang. Jadi itulah beberapa pesan saya, dan saya juga berpesan kepada teman-teman untuk terus semangat dalam organisasi, semangat dalam belajar, karena kita punya cita-cita panjang, punya impian-impian untuk membahagiakan orang tua, membanggakan negara, dan mensukseskan semua orang-orang yang ada di lingkar kita. Itu, Bang. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Siap. Yes. Oke, baik Pres, kita udah sampai ke segmen akhir. Mungkin Pres, kami dari tim Jambo Kreatif, Abekari Cendikia, Abekari Project ID, kami siap berkolaborasi. Kami siap mendukung pergerakan positif yang dilakukan oleh BEM UIN Lok Sumawe dalam hal yang positif, Pres. Kami siap berkolaborasi. Kalau ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan, next episode kita akan berkomunikasi kembali. Terima kasih, Pres. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Siap. Oke. Terima kasih. Oke.